Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita masuk lagi masih di materi yang sama, statistika. Kita masuk di pertemuan yang kedua. Mungkin sebelumnya sudah Ibu sampaikan juga materi berkaitan dengan statistika itu apa, kemudian bagaimana apa itu ilmu statistika, kemudian apa itu bagaimana cara menyajikan data dari data-data yang sudah didapatkan, kemudian sampai dengan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ibu akan sedikit mengulang berkaitan dengan pertemuan yang lalu. Ini contohnya, mungkin contohnya akan lebih banyak lagi. Kalau kemarin itu hanya Ibu memberikan contohnya sekitar 40 data. Nah, di pertemuan kali ini sedikit lebih banyak, kurang lebihnya ada 80 data nilai matematika siswa di sini. Nah, ini akan kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, dari data ini, angka-angkanya seperti yang sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menghitung jangkauan atau range. Kemudian menghitung banyak kelas, kemudian yang ketiga menghitung panjang interval. Nah, untuk menghitung jangkauan, yang kita harus lihat itu adalah data terbesar dikurang dari data terkecil. Di sini kita dapatkan data terbesarnya itu adalah 99. Data terkecilnya 35. Maka, untuk jangkauannya didapat 99 dikurang 35 sama dengan 64. Kemudian angka yang berikutnya adalah banyak kelas. Pada banyak kelas kita menggunakan aturan Stargess. Di sini K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. N-nya disesuaikan dengan jumlah datanya. Pada pertemuan sebelumnya datanya itu ada 40. Dan pada pertemuan kali ini, contoh yang Ibu berikan, datanya itu ada 80, maka menjadi N-nya menjadi 80. Maka didapat 1 ditambah 3,3 logaritma 80. Oke, logaritma 80 adalah 1,9. Kita kalikan dulu 3,3-nya dikali dengan 1,9, kemudian ditambahkan 1 sama dengan 7,27. Oke. 72,7 karena setelah koma masih ada lebihan angka setelah koma nih, maka itu kita harus membulatkannya ke atas. Kita bulatkan menjadi 8. Jadi untuk di banyak kelas tidak mesti angkanya komanya lebih dari 5 baru dibulatkan ke atas, tapi dia lebih sedikit pun tetap kita bulatkan ke atas menjadi 8. Kemudian yang berikutnya adalah panjang interval. Panjang interval itu didapatkan dari jangkauan dibagi dengan banyak kelas yang sudah kita hitung. Jangkauannya 64. Nah, kelasnya 7,27 sama dengan 8,8 atau kita bulatkan menjadi 9. Nah, kemudian kita lihat batas bawah atau batas data terkecilnya itu 35 untuk kita membuat menjadi tabel distribusi frekuensi. Oke, kita lihat. Data terkecilnya 35. Kemudian untuk menghitung ke selanjutnya, kita perhatikan dia ada panjang intervalnya 9. Maka untuk kelas yang pertama rentangnya menjadi 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 9. 35-nya di bawah ya. Nah, setelah kita dapatkan kelas yang pertama, udah tinggal kita lanjutkan aja untuk kelas berikutnya. Setelah 43, 44. Nah, kemudian 44 berapa kalau panjang intervalnya 9? 44-nya di bawah. Atau kalau mau lebih cepat, langsung aja karena kan panjang interval 9. Kalian lihat selisihnya dari 35 ke 44, 9 ya selisihnya sesuai dengan panjang interval. Maka tinggal tambahin aja. 43 tambah 9, 52. Ke bawah terus tambah 9, tambah 9, tambah 9, tambah 9 seterusnya. Sampai dengan ini ada berapa kelas yang kita dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelas sesuai dengan banyak kelas yang tadi sudah kita hitung. Nah, kemudian untuk menghitung frekuensinya, kita tinggal lihat. Kita bisa menggunakan turus. Jadi, untuk menghitung frekuensi kita lihat yang nilainya 35 sampai 43 ada berapa? Kita lihat dari data sini. Dari data sebelumnya. 35 sampai 43. Ini kan 43 nih, 1.
kemudian 35 2, terus mana lagi sampai 4, nah 38 3. Berarti begitu seterusnya, kalian hitung sesuai dengan rentang yang ditanya. Oke, didapatkan frekuensinya masing-masing dan kita dapatkan jumlahnya ini harus sesuai, harus 80. Maka frekuensinya ini dijumlahkan juga harus 80. Kita next. Nah, histogram. Sebelumnya juga udah dijelaskan. Histogram itu adalah diagram batang yang saling berhimpit dan dapat digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk data distribusi frekuensi. Bisa menggunakan ini dengan sumbu tegak menyatakan nilai frekuensinya, sumbu mendatar menyatakan tepi bawah kelas. Ingat, tepi bawah. Tepi bawah, kemarin sudah Ibu sampaikan, tepi bawah itu adalah dari batas bawah dikurang 0,5. Yang mana batas bawah? Nih, yang bagian depan. 35, 48, 53, 62, sampai 98. Ini batas bawah. Berarti kalau ditanya tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5. Tinggal dikurangin aja 0,5. Kemudian ada tepi atas. Tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Kalau tadi bawahnya dikurang 0,5, nah ini atasnya ditambah 0,5. Oke. Nah, kita lihat tadi. Ini tabel yang tadi ya. Contoh ini tepi bawahnya berarti tinggal dikurangi 0,0,5. Ini dapat tepi bawahnya. Nah, ini untuk dibuat bentuk histogram seperti ini. Nah, 30 berarti 34,5, 43,5 dan seterusnya sampai 106,5. 106,5 itu yang terakhir. Yang terakhir itu berarti batas bawahnya ya. Batas atasnya. Nah, frekuensinya juga disesuaikan dengan yang sudah tadi kita jumlahkan. Sesuai dengan datanya. Oke, kemudian ada poligon. Poligon itu merupakan diagram garis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Nah, itu dengan sumbu tegak menyatakan nilai frekuensi, sumbu mendatar menyatakan nilai tengah. Nilai tengahnya itu didapat dari jumlahkan bagi 2. Itu berarti nilai tengah setiap kelasnya. 35 tambah 43 bagi 2 itu nilai tengah dan seterusnya. Oke. Ini kita lihat, ini tadi histogram yang sudah dibuat berdasarkan ini yang di bawahnya adalah ini adalah tepi bawah kan. Kemudian untuk poligon frekuensinya seperti berikut. Nah, ya. 30, 39 dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada contoh. Kalau kemarin kalian di video sebelumnya kalian hanya Ibu minta untuk mencoba. Nah, kalau sekarang tolong dikerjakan asal kemampuan ini dan nanti kalian kumpulkan. Ya, silahkan di screenshot soalnya. Ada satu tugas ya untuk materi statistik ini. Satu, ini harus kalian kumpulkan. Itu aja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Semangat belajar.